Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa
setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Katakan sekali lagi, ku bersyukur. Mari kita akan bersyafaat. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Hiralamasyika. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari yang indah Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur kami dalam keadaan sehat Tuhan. Kami mengucap syukur kami dalam keadaan luar biasa Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami datang Tuhan untuk berdiam diri Tuhan, untuk mau mendengar firman-Mu. Pagi hari ini kami bersyafaat Tuhan, kami bersepakat Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah. Kami bersyafaat untuk Indonesia Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai. Engkau berkati bangsa ini Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan. Pakai bangsa ini Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus melalui kami Tuhan, anak-anak Tuhan, melalui bangsa ini akan berdampak bagi bangsa-bangsa yang ada di dunia ini Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin negeri kami Tuhan. Bapak Presiden dan Wakil Presiden, hikmat dan marifat daripada Tuhan turun atas mereka Tuhan. Takut akan Tuhan turun atas mereka, sehingga mereka memimpin bangsa ini Tuhan dengan takut dan rasa hormat kepada Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan hati mereka berjalan terus memandang Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Indonesia, berkati tanah udara, berkati semua yang ada di Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang Engkau berkati ini Tuhan akan menjadi juga berkat bagi kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin gereja kami Tuhan, Bapak Niko dan keempat wakilnya. Engkau berkati Tuhan, Engkau berkati, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan pewahyuan yang baru Tuhan. Sehingga melalui tuntunan gembala kami Tuhan, gembala pembina kami semua berdampak dan kami diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi gembala rayon kami Tuhan, Bapak Yongki dan kepada dua wakilnya. Engkau juga memberkati mereka dan pelayanannya. Apapun yang mereka kerjakan, Engkau akan buat semuanya berhasil.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk gembala kami di tempat ini Tuhan, dan wakil gembala kami Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Riki, kami berdoa untuk Ibu Rebona. Engkau pakai kedua hamba-Mu ini Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menuntun kami anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk masuk dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, melalui pewahyuan yang ada di kepada kedua hamba-Mu ini Tuhan, kami semua Tuhan akan mengerti rencana-rencana Tuhan yang akan terjadi di dalam memasuki tahun integritas Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi gereja kami Tuhan, gereja Ebenezer. Kami berdoa untuk gereja kami Tuhan. Kami adalah gereja-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan untuk memberkati orang-orang di sekitar kami. Pakai kami Tuhan, gereja-Mu, untuk berdampak Tuhan, untuk bersinar Tuhan, sehingga kami menjadi garam Tuhan yang dapat mengasihkan orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, mungkin yang saat ini sedang sakit Tuhan. Mari kiranya tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang dahsyat itu akan mampu untuk menyembuhkan umat-Mu Tuhan. Yang terbeban berat Engkau akan mengangkat segala bebannya Tuhan. Yang terikat Engkau akan lepaskan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya minggu ini Tuhan, hari ini Tuhan, hati kami gemetar melihat Tuhan hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan merobek hati-hati kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau akan melawat umat-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kami percaya pada pagi hari ini Tuhan, kami akan menerima sesuatu urapan yang luar biasa. Kami akan datang dan kami tidak pulang sama lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk generasi Yeremia, generasi anak-anak muda. Pakai generasi ini Tuhan untuk menerobos semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk menerobos apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan pakai bagi generasi ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Generasi ini akan Tuhan pakai sebagai generasi extraordinary, generasi yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlalu banyak yang Tuhan kerjakan bagi kami di gereja ini Tuhan. Mari Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Doa yang kami naikkan ini bersama-sama, yang menjadi syafaat kami pada minggu pagi ini, biarlah itu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah gembala kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari sebelum kita duduk, kita akan sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Kita baca ini dengan iman dan sungguh-sungguh. 3, 2, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita akan membacakan Mazmur 91. Jemaat yang mempunyai Alkitab, kita akan buka bersama-sama. 3, 2, 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terangtuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan akan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Dengan iman kita katakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada Tuhan, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit. Pada waktu itu engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan. Dan oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon beringin, dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu, untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak ditinggali seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi makan abadi. Pikiran turun temurun. Lagi kabar tentang kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan, keruntuhan di daerah. Kau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagi terang matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi terang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang tanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri, ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti
rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3, dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Kristus. Berikut adalah pengumuman dari Gereja GBI Ebenezer Simpangan dalam sepekan. Bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa, konseling, dan pelayanan lainnya, dapat menghubungi kami di chat WhatsApp dengan nomor 0851 5600 1918. Bagi jemaat yang ingin memberikan perpuluhan, persembahan, atau ucapan syukur
dapat mentransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 7650947317 atau dapat scan QR barcode berikut ini. Mari bergabung dan bertumbuh dalam Community of Love atau KUL. Di dalam KUL ini, kita akan menemukan keluarga baru, berbagi, kesaksian, dan saling menguatkan. Darahmu mengalir di tubuhku, ku milikmu, dan kau milikku. Tak pernah ku ragu, kasih setiamu selalu ada di dalam. Bagi yang rindu untuk bergabung KUL, dapat menghubungi pengerja atau hubungi Pak Joko Wibowo di nomor 0812 8173 9288. Ayo gabung KUL. Bagi jemaat yang ingin menabur dalam pelayanan diakonia ataupun orang tua asuh, dapat menghubungi Ibu Maya di nomor telepon 0819 3201 2008. Tak bisa menggantikanmu, Yesus, kau mulia. Departemen Diakonia mengajak jemaat untuk menabur dalam gerakan Lumbung Yusuf dengan tujuan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Taburan dapat berupa sembako maupun dana yang dapat ditransfer ke Bank BCA khusus Diakonia Gereja dengan nomor rekening 7650849242 atau dapat menghubungi Ibu Maya di nomor yang tertera di layar. Pelayanan baptisan diadakan setiap minggu ketiga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Bapak David Yohanes di nomor 0812 7490 0124. Demikian info sepekan yang dapat kami sampaikan. Let's rise, shine, and impact. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Datang menyembahnya, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembahnya. Dia pencipta dunia ini, dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, kami bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyi, datang bersama dan pujilah Tuhan.
Raja Maha Besar. Ayo dengan gaya. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Yes. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Katakan sekali lagi. Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Pujilah Kau Raja. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Kita akan siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang berkuasa.
menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Raja, Engkau Tuhan di atas Tuhan, Engkau yang berdahsyat dan berkuasa penuh dalam hidup kami. Lebih lagi menyembah Tuhan, dinaikkan ungkapan syukur kita buat kebaikannya, sebab Ia berkuasa atas hidup kita. Haleluya. Namamu adalah keadilan, selamanya namamu ditinggikan Tuhan. Oh, praise your name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name.
Shalom jemaat Tuhan GBI Ebenezer Simpangan Depok yang saya kasihi. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam ibadah online yang kesekian kali. Entah sudah berapa lama kita beribadah online, tapi kita tetap mengucap syukur dan kita sudah menaikkan pujian yang terbaik, kita sudah menyembah Tuhan. Saya percaya di saat kita ada dalam hadirat Tuhan, di saat kita memuji menyembah Dia, Dia memberikan kekuatan yang baru, Dia memberikan semangat yang baru bagi kita semua. Mari Bapak Ibu Jemaat, saya undang kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang nyata bagi kami hari demi hari, sehingga kami ada sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kesehatan, buat berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami, bagi keluarga kami, bagi orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Engkau terus ada bersama kami Tuhan, menyertai kami hari demi hari, menuntun setiap langkah kami, untuk kami lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu, Engkau pimpin kami, ya Roh Kudus Engkau sertai kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, wah kita sudah ada di minggu keberapa ya untuk di masa PPKM ini. Bagaimana sekarang keadaannya? Kalau bagi saya PPKM ada kepanjangannya sendiri Bapak Ibu. Pelan-pelan kamu melar. Ya karena selama masa PPKM ini waduh saya nggak tahu udah berapa kilo berat badan saya naik, karena di rumah begitu istri ada masak kita mencium bau-bau yang harum sudah nggak bisa menahan lagi kita. Dan saya berharap Bapak Ibu jemaat Tuhan tetap bersuka cita untuk hari-hari yang kita alami, meskipun kondisi masih belum membaik, tapi puji Tuhan saya kemarin melihat di IG teman ada liputan sedikit mengenai keadaan di rumah sakit COVID Wisma Atlet. Sudah banyak bangku-bangku yang kosong, tempat-tempat tidur yang sudah kosong, dan ini sudah menunjukkan bahwa hari-hari ini sudah semakin membaik. Dan saya percaya seperti yang Pak Niko khotbahkan minggu lalu, seperti keadaan zaman dulu, zaman waktu ada flu Spanyol yang mendadak kasus ini tiba-tiba hilang lenyap. Dan saya berdoa biarlah kasus COVID ini cepat selesai dan tahu-tahu lenyap dan kita bisa kembali normal seperti sedia kala. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, luar biasa. Ya, di akhir bulan Juli kemarin dan di awal bulan Agustus kita mengikuti ajang kejuaraan lomba Olimpiade. Ya, kontingen Indonesia di situ ada beberapa wakil yang sudah dikirimkan. Salah satunya di cabang bulu tangkis. Ya, mungkin di sini ada Bapak Ibu jemaat yang menyaksikan bagaimana perjuangan Gracia Poli dan Apriani meraih medali emas. Pada saat kita melihat perjuangan mereka ya, pada saat di babak final, wah kita begitu tegang menyaksikan pertandingan itu sampai pada saat poin-poin terakhir. Ya, saya melihat istri saya sampai terharu, sampai menitikan air mata pada saat bersorak, pada saat bola out keluar dan dinyatakan keluar dan Indonesia meraih medali emas. Wah, itu satu rumah kita teriak sama-sama, kita bangga, kita sukacita, sampai ya istri saya saking terharunya dia menangis. Padahal dia tidak ada di lapangan, dia cuma menyaksikan dari televisi, tapi sukacitanya itu bisa terasa Bapak Ibu. Nah, kita pasti sangat senang menyaksikan hal itu, apalagi pada saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Wah, kita pasti terharu dan sangat bangga lagu Indonesia Raya dikumandangkan di Jepang di ajang Olimpiade ini. Dan begitu banyak penghargaan-penghargaan yang diberikan kepada Gracia Poli dan Apriani atas keberhasilannya meraih medali emas. Nah, saya ingin cerita sedikit perjalanan Gracia Poli ya. Saya mau ambil contoh Gracia Poli ini sebelum dia meraih medali emas.
ada beberapa keadaan-keadaan yang bisa membuat dia itu bisa gagal kalau dia tidak mau berubah, dia tidak mau berusaha. Ya, kita flashback di ajang Olimpiade tahun 2012. Bagaimana pada saat itu, saya lupa di situ di perempat final atau di semifinal. Nah, pasangan ini didiskualifikasi karena dia tidak sportif, karena dia ingin ngalah. Dia kalau nggak salah ya waktu itu dia ingin menghindari pertemuan dengan ganda Cina, karena memang saat itu ganda Cina sangat kuat. Dia ingin menghindari pertemuannya di semifinal. Jadi di situ di perempat final, karena itu masih babak penyisihan grup. Dan kedua ganda ini tidak ada yang mau menang, jadi semuanya pengen kalah. Jadi akhirnya pertandingan jadi monoton dan pihak wasit memutuskan semua ganda didiskualifikasi. Dan hal ini membuat kecewa dan sangat kecewa Grecia pada saat itu, dan dia mau berusaha lagi di Olimpiade berikutnya. Nah, di Olimpiade berikutnya di tahun 2016 dia ikut lagi bertanding di cabang bulu tangkis dan hanya sampai di perempat final, Bapak Ibu. Dan di situ dia sangat kecewa karena dia ingin menunjukkan bahwa dia ingin berusaha melupakan masa lalu, berusaha melupakan kegagalannya, tapi dia hanya mentok di perempat final dan dia gagal lagi. Bahkan setelah itu ada satu kejadian yang membuat dia sangat putus asa, dan kalau saya baca dia sudah give up, dia sudah mau berhenti dari bulu tangkis, dia mau gantung raket, dia mau pensiun dikarenakan pasangannya namanya Nitya Krishinda Maheswari mengalami satu cedera yang serius yang mengharuskan dia tidak bisa bermain lagi. Dan di situ sudah putus asa karena pasangannya dia selama ini yang saling membantu untuk meraih satu medali tiba-tiba cedera dan dia harus berpasangan dengan siapa, dia bingung. Ditambah satu kejadian yang sangat berat yang membuat Grecia ini sangat kecewa pada saat kakaknya meninggal dunia. Karena Grecia ini di umur 2 tahun dia sudah ditinggal papanya dan dia bertumbuh bersama dengan kakaknya. Jadi kakaknya ini sudah dianggap sebagai ayahnya bagi dia dan meninggal, dan situ sudah dia benar-benar sudah drop, sudah putus asa. Ibarat pepatah, sudah jatuh ketimpa tangga, ketimpa genteng, ketimpa apa lagi ya? Wah. Kalau kita bisa bayangkan kondisinya sudah di titik terendah pada saat itu, dan dia sudah nggak ada harapan lagi. Dia sudah, saya pensiun saja. Tapi dari teman-teman pelatih yang mensupport dan mengingatkan bahwa cita-cita Grecia ini ingin meraih medali emas Olimpiade, dan dia teringat akan cita-citanya. Nah, dari situ dia memotivasi dirinya untuk dia mau bangkit lagi, dia mau berusaha lagi. Akhirnya dia diskusi dengan pelatih dan dia menemukan satu rekan partner di ganda wanita, yaitu Apriani. Pada saat itu Apriani masih junior, baru masuk pelatnas, dan secara tidak sengaja karena semua atlet bertanding ke luar negeri hanya ada 2 orang ini, akhirnya mereka dipasangkan, dan ternyata pada saat latihan dilihat permainannya sangat bagus, akhirnya udah dilanjutkan. Akhirnya mereka mengikuti satu pertandingan di awal, yaitu di Thailand Open, dan tanpa disangka di Thailand ini mereka meraih juara. Nah, mulai dari situlah mereka memulai start untuk mengikuti berbagai macam ajang perlombaan tadi, sampai akhirnya mereka bisa meraih medali emas. Nah, di sini yang saya ingin garis bawahi adalah ada beberapa keadaan yang kadang membuat kita ini nggak bisa maju. Ya, kalau tadi kita sudah melihat cerita Grecia, begitu banyak keadaan itu yang seolah-olah menghalangi Grecia ini untuk maju lebih lagi. Tapi karena semangat
karena cita-cita yang sudah dia impikan dari dulu, dia ingin meraih medali. Akhirnya dia dobrak semuanya itu dan dia bisa mencapai cita-citanya. Nah, ada satu kata yang ingin saya garis bawahi, yaitu adalah bangkit. Untuk meraih suatu prestasi, untuk kita bisa menjadi juara, saya percaya tidak ada yang instan, karena semua harus melewati satu proses. Dan kadang-kadang dalam proses itu kita bisa mengalami satu kegagalan, kita bisa mengalami kecewa, kita bisa mengalami putus asa. Tapi kita harus ingat lagi bahwa kita punya satu tujuan yang jelas. Kalau kita tidak kuat, kita tidak mau bangkit dari semua keadaan itu, mustahil kita bisa mencapai garis finish tadi, mencapai cita-cita yang sudah kita impikan. Dari kisah Gracia ini kita tahu bahwa kita harus bangkit dari keadaan apapun yang ada saat ini. Kita harus bangkit dan kita harus terus maju. Apalagi kita berjalan bersama Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Iya. Mari kita buka Alkitab kita. Saya rindu kita membaca di kitab Yesaya 60 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Ini saya ambil dari visi gereja kita. Mari kita baca sama-sama. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu kitab Yesaya ini adalah sebuah kitab di Perjanjian Lama yang berisi tentang nubuat kedatangan Tuhan Yesus, Sang Penebus kita, karya-karya yang Dia akan lakukan di dunia ini, dan di akhir pasal Yesaya ini, di pasal yang ke-47 dan sampai ke-66, ini kurang lebih berisi tentang dengan peristiwa-peristiwa pemulihan terakhir Israel dan penegakan Sion bersama Tuhan. Nah, di sini firman Tuhan jelas dikatakan bahwa bangkitlah dan menjadi teranglah. Ini yang Tuhan inginkan bagi setiap kita, anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Ini adalah suatu perintah bagi kita, karena tugas kita di dunia ini adalah kita ini sebagai pembawa pesan dari Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita semua sudah dipilih Tuhan untuk kita membawa pesan dari Tuhan, membawakan kabar keselamatan bagi dunia ini. Di ayat yang pertama Tuhan katakan, bangkitlah dan menjadi teranglah. Kita harus bangkit dan kita menjadi terang. Pertanyaannya, kenapa kita harus bangkit dan menjadi terang? Kenapa kita harus bangkit dan menjadi terang? Kita baca di ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kita tahu hari-hari ini begitu banyak hal yang sudah di luar pikiran kita ya Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat di televisi bagaimana seorang anak membunuh ayahnya atau ibunya, orang tua membunuh anaknya, membuang anaknya karena perselisihan uang yang mungkin nggak seberapa sampai bunuh-bunuhan. Wah, begitu banyak hal yang sudah melampaui akal kita ya. Kok bisa ya hal-hal seperti itu bisa terjadi? Iya. Inilah gambaran mengenai keadaan akhir zaman. Dunia semakin hari semakin jahat.
Karena kegelapan sudah menutupi bumi ini. Dunia sudah dikuasai kegelapan. Nah, Tuhan inginkan bagi setiap kita untuk kita bangkit dan menjadi terang. Untuk kita ini bisa menjadi membawa pesan perubahan bagi dunia ini. Nah, pertanyaannya, siapa kita untuk kita ini menjadi terang-terangnya Tuhan? Karena ya memang tidak mudah untuk kita ini menjadi saksi-saksi Tuhan. Karena untuk menjadi saksi Tuhan itu benar-benar kita harus menjadi teladan. Nah, menjadi teladan itu ya kita akan dilihat banyak orang melalui ucapan, tutur kata, tingkah laku, perbuatan. Semua orang akan memperhatikan kehidupan kita. Tapi itu yang Tuhan ingin kita lakukan semua. Untuk kita ini menjadi terang bagi dunia ini yang sudah, kalau kita lihat ya, sudah begitu banyak hal yang sudah dikuasai oleh iblis, dan tugas bagi anak-anak Tuhan, kita harus mau nggak mau, kita harus maju bersama Tuhan, dan kita akan terus menyatakan terang Tuhan bagi dunia ini. Nah, tapi banyak di antara kita anak-anak Tuhan yang kadang-kadang ya kita mungkin ambil contoh yang sederhana ya, di saat kita mungkin ada di dalam satu komunitas. Nah, kita disuruh berdoa misalkan, atau enggak kita disuruh WL, kita disuruh sharing. Kadang-kadang saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya masih banyak dosa, saya masih banyak kekurangan, saya banyak keterbatasan, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, kondisi saya masih seperti ini, saya masih, nah, jadi begitu banyak batasan-batasan yang kita buat yang kadang-kadang itu menghalangi kita untuk kita ini maju bersama Tuhan. Dan saya lompat dulu ke ayat yang keempat. Tuhan katakan, angkatlah mukamu. Tuhan tahu, kadang-kadang kita sebagai manusia, kita selalu melihat diri kita sendiri ini kadang-kadang banyak kekurangan. Wah, aku gak spesial, aku lahir dari keluarga yang broken home, papa mamaku gak jelas, aku gak pernah dikasih perhatian sama orang tuaku, aku gak pernah dikasih surprise, gak pernah dikasihi, papa mamaku cuek, atau enggak udah kerja di kantoran, udah kerja rajin, sudah segala macam pekerjaan diselesaikan dengan baik, tapi yang diangkat teman yang kayaknya kerjanya santai-santai tapi dia pandai merangkai kata-kata. Nah, dia diangkat lebih tinggi posisinya dari bapak ibu. Kadang-kadang kita, aduh kok bisa kayak gitu ya, gimana sih gitu. Nah, dan begitu banyak hal yang membuat kita menilai diri kita ini kadang-kadang berbeda gitu, penilaian diri kita dengan apa yang Tuhan nilai atas diri kita. Padahal Tuhan menilai diri kita ini sangat spesial. Kenapa? Ya, Tuhan melihat kita semua itu sangat berharga. Itu sebabnya Dia mau mati bagi kita. Dan kita harus merubah cara pandang kita. Kita jangan selalu melihat diri kita ini penuh dengan keterbatasan. Kita nggak bisa ini, kita nggak bisa itu. Wah, keluarga saya kayak gini, gimana nanti saya mau jadi saksi Tuhan? Kakak saya kayak gini, orang tua saya kayak gini, wah gimana? Mana bisa saya menjadi saksi Tuhan? Tapi yang Tuhan inginkan adalah, yang pertama adalah hati. Hati kita dulu yang perlu diperbaharui. Nah, kadang-kadang keadaan-keadaan itu disebabkan oleh ada sesuatu yang menyebabkan kita ini tidak, seluruh potensi yang ada di dalam diri kita ini tidak bisa keluar. Kadang-kadang semua keadaan ini bisa menjadikan kita ini seperti tertunduk. Ya. Lawan kata dari ayat yang keempat tadi, Tuhan inginkan kita mengangkat muka kita. Wah, kita harus percaya diri bahwa Tuhan bersama dengan kita. Tapi enggak. Karena berbagai macam keadaan tadi, kita ada masih dibelenggu masa lalu kita masih terikat dosa-dosa kita masih dibelenggu hal-hal yang merintangi kita sehingga kita tidak bisa mengeluarkan seluruh potensi kita yang ada.
Akhirnya kita seperti tertunduk, kita nggak bisa ngapa-ngapain, cuma jadi minder, jadi rendah diri, jadi nggak bisa apa-apa karena takut. Nah, semua hal ini apa sih yang membuat kita menjadi seperti ini? Satu, yaitu apa? Dosa. Kita coba baca di Roma 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi apa Bapak Ibu akibat dosa? Kita kehilangan kemuliaan Allah. Nah, inilah yang membuat kita kadang-kadang kita ini merasa tidak bisa punya apa-apa, tidak merasa rendah diri, kita nggak merasa tidak berarti, kita merasa tidak dikasihi, kita merasa jadi seseorang yang benar-benar nggak ada spesial-spesialnya. Kita menjadi seseorang yang penuh dengan kekurangan. Karena apa? Karena kehidupan kita dikuasai oleh dosa. Jadi kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita mulai kehilangan, kita tidak bisa melihat lagi seperti Tuhan memandang hidup kita. Kita selalu menilai diri kita ini, kita selalu menghakimi diri kita ini, wah saya nggak bisa apa-apa. Saya ini jelek, saya nggak dikasih Tuhan. Tapi mari kita rubah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita baca di Yesaya 59. Kita kembali di Yesaya 59. Tuhan katakan begini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sederhana sebetulnya. Kuncinya apa? Yang menjadi penghalang kita adalah dosa. Bagaimana kita bisa mengeluarkan seluruh potensi kita, seluruh karunia-karunia talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan bagi kita? Kuncinya adalah kita harus singkirkan dosanya. Kita harus buang segala dosanya. Caranya bagaimana? Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar satu kisah tentang barbershop ya. Jadi di mana ada seseorang yang dipotong rambutnya, dia bilang gini, Tuhan itu nggak ada. Terus si tukang cukur kaget, Tuhan nggak ada bagaimana? Iya, kalau Tuhan ada, nggak mungkin ada kejahatan di bumi ini, nggak mungkin ada dosa di bumi ini. Tuhan tuh nggak ada, dan semuanya pasti keadaannya akan damai tenang, nggak ada kekacauan segala macam. Nah, si tukang cukur cuma bingung. Wah, dia jawabnya gimana ya? Nah, udah. Waktu itu dia tidak bisa menjawab, terus dia keluar. Nah, waktu dia keluar, dilihat di luar tuh dia ada orang rambutnya gimbal. Bukan gimbal pemain gitar kita, enggak, dia sudah potong. Beda. Jadi dilihat di luar itu ada orang rambutnya gimbal panjang. Akhirnya dia bawa masuk. Dia ngomong sama yang tadi dipotong, yang dia bilang tidak ada Tuhan. Dia bilang, wah, di tempat ini tuh nggak ada barbershop, nggak ada tempat potong rambut. Tuh, orang yang dipotong kaget, lah ini saya ada di barbershop. Lah, buktinya ini juga masih ada orang gondrong. Kalau ada orang gondrong berarti nggak ada dong barbershop. Dia bilang gitu. Tukang cukurnya bilang begitu, tapi si yang dicukur tadi bilang, loh ada barbershop. Kalau ini kenapa dia gondrong? Ya karena dia nggak dipotong, karena dia nggak datang ke barbershop, makanya dia nggak dipotong. Nah, si tukang cukur dapat ide. Nah, itulah Tuhan kita. Kenapa masih banyak-banyak orang yang berdosa di luar? Kenapa masih banyak kejahatan? Karena mereka nggak datang kepada Tuhan. Kalau mereka datang kepada Tuhan, pasti mereka akan dilepaskan dosa-dosanya. Ini satu ilustrasi yang luar biasa. Dan bagi kita semua, khususnya kita, generasi Yeremia yang akan Tuhan pakai hari-hari ini, kita harus merubah cara pandang kita. Jangan selalu menilai diri kita ini negatif. Kita harus mulai berusaha bagaimana caranya kita ini selalu dekat dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Mungkin kemarin kita berdosa. Oke, kita belajar seperti Daud. Di saat berdosa dia langsung sadar dan dia
berbalik arah, dia melangkah, dia kembali kepada Tuhan, dia mohon pengampunan kepada Tuhan. Jangan kita selalu tinggal di dalam dosa kita, mungkin karena dosa ini sudah membelenggu kita dan kita merasa nyaman dengan dosa-dosa kita. Akhirnya ya udah kita nikmatin. Oh, jangan. Karena itu akan menghancurkan hidup kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Juga buat teman-teman anak-anak muda yang mungkin menyaksikan tayangan ini. Kita harus berubah. Kita harus mau merubah hidup kita. Ayo kita kembali kepada Tuhan. Karena Dia yang sanggup menyelamatkan kita dan mengampuni dosa kita. Oke. Selanjutnya kita akan baca di 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita baca bersama-sama. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Inilah janji Tuhan bagi setiap kita. Di saat kita datang kepada Tuhan, kita memohon ampun, Tuhan ampuni. Dan kita jangan berbuat dosa lagi. Dan kita terus mengupgrade diri kita lebih hari lebih baik lagi. Dengan cara kita selalu dekat dengan Tuhan. Selanjutnya saya ajak Bapak Ibu teman-teman semua kita baca di 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Saya bacakan buat Bapak Ibu dan teman-teman semua. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, bulan ini kita memperingati hari kemerdekaan kita yang ke-76. Apa sih arti merdeka? Merdeka adalah suatu keadaan yang diinginkan semua orang, di mana mereka terlepas dari segala ikatan dan belenggu yang menghalangi pertumbuhan rohani serta hubungan mereka dengan Tuhan. Nah, ini yang saya rindu dan saya ingin mengajak kita semua, Jemaat GBI Ebenezer Simpangan Depok, juga bagi teman-teman generasi Yeremia, untuk kita datang kepada Tuhan. Kita mulai belajar untuk kita ini taat kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan rindu ingin memakai kita menjadi terang-terangnya bagi dunia ini. Ya, saya ingin mengambil contoh bagaimana seseorang yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan, tapi dia bisa membawa dampak yang luar biasa. Dia tidak protes kepada Tuhan, tapi dia mengucap syukur dengan semua keterbatasan di hidupnya, khususnya di jasmaninya, dan akhirnya Tuhan pakai luar biasa, dan dipakai Tuhan menjadi saksi. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu sudah mendengar tentang Elizabeth Phillips. Dia adalah seorang ibu luar biasa. Dia seorang tunanetra, dan dia bisa merubah satu desa yang kering tandus menjadi desa yang luar biasa, yang sangat produktif, bahkan sampai dijadikan desa percontohan, yaitu desa Tlogoweru. Ya, mohon maaf karena waktu saya terbatas. Bapak Ibu mulai nanti bisa cari ceritanya tentang perjuangan Elizabeth Phillips membangun desa Tlogoweru. Ini sangat memberkati. Dia seorang tunanetra tapi Tuhan pakai luar biasa. Dan saya ingin bacakan pesan beliau yang sangat menginspirasi saya, dan saya rindu biarlah ini juga memberkati kita semua. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Yang saya tahu, Tuhan mau kita hidup tidak hanya berdasi dan bergengsi, tapi lebih baik hidup kita itu jauh lebih berarti bila hidup kita itu berfungsi, berguna bagi sesama, berguna bagi lingkungan, berguna bagi masyarakat di sekitar hidup kita, dan itu akan membuat hidup kita bahagia. Ini pesan inspiratif yang bagi saya luar biasa, dan mari kita sebagai anak-anak Tuhan, seperti yang Tuhan firmankan, bangkitlah dan menjadi terang. Biarlah kita melalui dengan kehidupan kita bisa menjadi dampak bagi sekeliling kita bisa menjadi buah yang manis, kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Dengan keberadaan kita
dunia bisa melihat bahwa ada kasih Kristus, ada terang Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga banyak orang-orang akan datang kepada kita. Seperti yang ada di Yesaya 60 tadi. Di saat terang itu berfungsi dengan baik, maka semua orang akan datang. Kenapa? Kita tahu bahwa dunia itu penuh dengan kegelapan. Seperti kalau kita di rumah mati lampu, pasti hal yang pertama kita lakukan adalah kita mencari senter atau enggak lilin, atau kalau sekarang handphone kita nyalakan supaya ada terang. Dan di saat ada terang, orang-orang yang mungkin dia enggak, handphonenya mati atau dia tidak ada penerangan, pasti dia akan datang. Karena dia tidak mau selamanya tinggal dalam kegelapan. Nah, demikian juga bagi hidup kita. Jangan kita terus-menerus ada di dalam kenyamanan kita yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah hidup kita mau berubah. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang dengan segala keadaan kita, apapun kekurangan kita. Kita datang kepada Tuhan karena Dia yang bisa mengubah segala kekurangan kita. Pengalaman hidup kita ini dijadikan satu kesaksian bagi Tuhan untuk kemuliaan nama-Nya. Ini yang Tuhan rindukan bagi setiap kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Untuk kita bangkit dan menjadi terang, dan kita menjadi kesaksian dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Pesan yang ingin saya sampaikan bahwa khususnya bagi generasi Yeremia yang mungkin menyaksikan tayangan ibadah online hari ini, mari persiapkan hidupmu. Karena di Pentakosta yang ketiga ini, Tuhan akan memakai hidup kita, generasi Yeremia, untuk kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara yang kasih Tuhan, dengan meresponi firman Tuhan pada pagi ini, kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan buat apa yang Tuhan ingatkan kepada kami, bahwa Engkau sudah menebus kami Tuhan dengan darah-Mu yang mahal. Salib-Mu Tuhan sudah memerdekakan setiap kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami percaya firman Tuhan ini menjadi berkat buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa buat setiap umat-Mu Tuhan. Kalau masih ada yang terikat dengan dosa ya Tuhan, kalau masih ada yang hidup di dalam dosa-dosa, biar saat ini juga Tuhan menjamah umat-Mu Tuhan. Jamah Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tidak terbatas. Ketika Engkau menjamah, maka setiap keterikatan-terikatan akan dosa, setiap umat-Mu yang masih menghambakan diri kepada dosa, saat ini juga Tuhan menjamah, sehingga boleh mereka berbalik kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa, kami rindukan setiap jiwa-jiwa melalui kebenaran firman Tuhan ini diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Jamah sekali lagi buat setiap jiwa-jiwa ya Tuhan, supaya mereka boleh melihat keselamatan yang hanya datang daripada Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, kami semua umat-Mu Tuhan akan dimerdekakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kami Tuhan yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal. Kami berdoa biar hidup kami boleh berdampak ya Tuhan. Tuhan Yesus, jamah setiap kami melalui kuasa firman Tuhan. Jamah Tuhan, kami perlukan urapan Tuhan di masa-masa seperti ini ya Tuhan, agar kehidupan kekristenan kami boleh berdampak ya Tuhan, agar terang Tuhan di dalam kehidupan kami boleh berdampak ya Tuhan, sehingga melalui kami, melalui gereja Tuhan di tempat ini, ada banyak orang yang diselamatkan, ada banyak orang yang dimenangkan ya Tuhan, karena mereka berjumpa dengan Tuhan melalui kehidupan kami, melalui pelayanan kami Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih banyak. Sebab itu tuntun setiap kami Tuhan. Ajari setiap kami Tuhan untuk melakukan firman Tuhan dengan benar, agar melalui semua itu Tuhan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan banyak orang yang diselamatkan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berkati pelayan-pelayan-Mu yang minggu ini mengambil bagian di dalam pelayanan, para pemain musik, imam-imam musik Tuhan, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Berkati berlimpah-limpah dan pakai lebih lagi ya Tuhan, sehingga melalui pelayanan-pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani di sepanjang minggu ini diberkati oleh Tuhan.
melalui pelayanan-pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya Tuhan. Terpuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Sudah kasih Tuhan, di minggu keempat ini saya rindu berdoa buat bapak-bapak, ibu semua, saudara semua yang berulang tahun di bulan Agustus. Kalau ada yang berulang tahun, mari yang ada di rumah-rumah, saudara arahkan hati kita kepada Tuhan, arahkan hati saudara kepada Tuhan, angkat tangan saudara. Saya rindu berdoa buat saudara-saudara yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Bapak di surga, Kau perhatikan ya Tuhan, Kau lihat Tuhan, umat-Mu Tuhan yang berulang tahun di bulan Agustus ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan hingga saat ini ya Tuhan. Kalau kami boleh melewati masa-masa yang sulit, kalau kami boleh Tuhan ada hingga pada saat ini, kami katakan ini karena kebaikan Tuhan, ini karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat umur panjang yang telah Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Dengan bertambahnya usia 1 tahun lagi, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh melewati semuanya ini ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Ketika anak-anak-Mu bertambah usia 1 tahun lagi, kami berdoa, hamba-Mu berdoa sepakat ya Tuhan bersama dengan para pelayan-pelayan Tuhan, memberkati setiap umat-Mu Tuhan yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Tambahkan Tuhan, tambahkan berkat-berkat-Mu Tuhan, biar berlimpah-limpah sampai meluap ya Tuhan berkat-Mu, supaya dengan berkat tersebut umat-Mu Tuhan boleh menjadi berkat ya Tuhan. Lebih daripada itu kami berdoa, tutup bungkus setiap umat-Mu Tuhan dengan kuasa darah Tuhan Yesus, supaya kami semua Tuhan aman dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami juga berdoa Tuhan di bulan ini di mana mereka berulang tahun, biar pengurapan Tuhan berlimpah-limpah Tuhan. Dengan pengurapan yang Tuhan berikan, kami percaya ada perlindungan kuasa darah-Mu. Kami percaya Tuhan ada janji-Mu, ada berkat-Mu yang tergenapi buat setiap umat-Mu yang berulang tahun ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, kekuatan, kesehatan, umur panjang jadi berkat buat setiap umat-Mu yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Terima kasih banyak ya Tuhan. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, pakai Tuhan setiap kami Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan di masa-masa seperti ini Tuhan. Orang lain boleh melihat Kristus Yesus yang hidup. Terpuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin saudara. Amin. Mari saudara kasih Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudara kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan terus menjaga, melindungi, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, saudara kasih Tuhan. Terus saya sarankan buat saudara-saudara yang ada ya Jemaat GBI Ebenezer Simpangan Depok untuk menjaga protokol kesehatan dengan sering mencuci tangan, dengan memakai masker, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Dan juga saya mengajak saudara-saudara kasih Tuhan, kalau saudara-saudara belum divaksin, mari saudara lakukan vaksinasi saudara. Supaya kita bisa mempercepat program pemerintah, supaya kita semua bebas dari COVID. Dan kita berdoa ketika ini berlalu kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Doakan juga atau saudara bisa berpartisipasi di dalam vaksinasi yang akan diadakan oleh gereja kita tanggal 29 Agustus yang akan datang. Tuhan Yesus berkati. Shalom.